Udah muncul. Kelihatan. Sudah muncul. Oke. Sik. Materinya sudah muncul, ini materi yang kemarin, sifat-sifat. Oke, sekarang dilihat dulu di catatan kalian yang saya minta tugas itu, samakan dengan yang ini. Kelihatan nggak? Oke, di sini dilihat dulu ada beberapa identitas sama rumus trigonometri. Kalian nyari, saya juga nyari. Di sini identitas yang saya temukan ada 9, sedangkan rumus trigonometri itu ada 21. Jadi totalnya ada 30. Untuk yang identitas, ini yang paling sering kita pakai itu sampai nomor 7. Yang nomor 8 sama 9 itu ya juga ada, cuma biasanya seringnya di 1, 2, 3 itu. Untuk rumus trigonometri, ini materi kelas 2 kalau nggak salah peminatan, ada rumus jumlah, rumus selisih, terus sudut rangkap, habis itu perkalian sama pengurangan trigonometri. Ini dilengkapi dulu catatannya. Atau nanti download aja juga ada sih, sudah tak sertakan kok. Yang di sini. Ini untuk penggunaannya saya yakin kalian masih ingat. Untuk penggunaan rumus-rumus trigonometri ini. Nah, gunanya identitas sama rumus trigonometri ini untuk apa? Sekarang kita lihat untuk materi cara menentukan limit fungsi trigonometri. Kalau yang kemarin kita baru sampai yang ini pembuktian, sekarang kita menentukan limit fungsi trigonometri. Ada 3 cara, ada substitusi langsung, ada faktorisasi, sama menggunakan sifat-sifat limit. Sekarang kita ke yang pertama dulu, substitusi langsung. Untuk substitusi langsung, substitusi langsung berarti dari soal itu nilai X-nya langsung kita masukkan ke dalam soal. Kalau hasilnya nanti berupa suatu bilangan bentuk tentu, maka itu sudah hasil dari nilai limitnya. Tetapi kalau mendapatkan nilai tak tentu, kayak 0/0, maka harus menggunakan cara kedua, faktorisasi. Jadi kalau substitusi langsung, ini bisa kalian baca sendiri, bisa. Untuk faktorisasi. Nah, faktorisasi inilah yang kita akan memerlukan identitas sama sifat-sifatnya. Sekarang kita lihat untuk soal yang B ini. Ada limit X mendekati pi per 2 dari 1 min sin X per cos kuadrat X. Nah, kelihatan. Di sini ada bentuk sin, di sini ada bentuk cos. Maka salah satunya harus kita sederhanakan. Kalau sin kita sederhanakan, nanti jadinya apa? Bentuknya paling jadi cos per tan. Ada cos, ada tan. Malah muncul nilai cos lagi. Nilai tan. Ribet lagi karena muncul 2 trigonometri. Jadi dari 2 ini harus kita buat dalam bentuk salah satunya. Jadi sin ubahan gimana jadinya cos atau cos kita ubah menjadi sin. Jadi dua-duanya dibuat sama-sama sin atau dua-duanya dibuat sama-sama cos. Pilihannya hanya ada itu. Terus dilihat di sini ada sin, di sini ada cos kuadrat. Kalau misal sin yang kita rubah, bisanya di identitas sin itu sama dengan cos per tan. Nah, nanti muncul tan, makanya nggak boleh. Harusnya cos yang kita sederhanakan. Jadi cos kita buat ke dalam bentuk sin. Kelihatan pembahasan di bawahnya. Nah, jadinya gini. Cos kuadrat X jadinya 1 min sin kuadrat X. Ada yang bingung pengubahannya seperti apa? Dari cos kuadrat X jadi 1 min sin kuadrat X, kelihatan di identitas trigonometri nomor 2. Asalnya dari mana? Asalnya dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Habis itu jadinya cos kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X-nya kita pindah ke kanan. Jadinya cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Oh salah, nomor 3 berarti. Di situ.
Jadi asalnya dari identitas nomor 1, pengubahannya menjadi bentuk 2 sama bentuk 3. Yang kita gunakan sekarang yang bentuk ketiga. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi cos di sini, cos kuadrat X, kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak. Enggak, oke. Sekarang kita lanjut ke bawah. Bentuknya sudah sin per sin. Sama-sama sin. Kalau bentuknya sudah sama, bisa kita kerjakan ke bawahnya. Oh, ini harusnya enggak ada, sudah di atas. Biarkanlah. Sudah di sini. 1 min sin kuadrat X. Habis itu, ini bisa kita faktorkan. Jadi 1 min sin X sama dengan, per 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Sama aja kayak 1 min A kuadrat. Kan jadi 1 min A sama 1 plus A. Ngerti karepku karek? Ya, tahu. Tak jelaskan manual aja ya. Saya tak ke papan dulu. Sebentar. Aduh, laptopku error, sabar ya. Error, sebentar, error. Wis, nanti aja. Larasati. Oke, tak jelaskan lewat sini aja. Tak jelas kapan dulu. Ternyata nggak bawa spidol, jadi manual aja wes. Tak pakai kertas sama pulpen. Oke, di situ materinya tentang, saya buka lagi soalnya, tadi soalnya apa sih? Tadi untuk cara yang pertama sudah paham ya, ada cara substitusi langsung, berarti harus langsung dimasukkan nilai X-nya, habis itu dihitung dapatnya berapa. Kalau yang faktor ini tandanya adalah bentuknya dia itu berbeda. Misal satunya sin, satunya cos, atau satunya cos, satunya sin. Maka itu menggunakan faktorisasi. Jadi bentuknya harus kita sederhanakan dulu atau kita buat menjadi sama, baru bisa dikerjakan. Cos kuadrat X. Tadi kayak gini. Oke, kelihatan nggak? Tadi soalnya kayak gini. Kelihatan nggak di laptop kalian? Agak buram dikit. Oh, udah kelihatan. Udah kelihatan soalnya ya. Sekarang kita ubah yang bawah. Karena yang atas ini bentuknya hanya sin, tidak bisa kita rubah. Berarti yang kita bisa rubah adalah bentuk bawahnya. Cara perubahannya, kita pakai identitas yang sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Dasar kita adalah ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kita perlukan hanya cosnya saja. Berarti sinnya kita pindah ke sebelah sini, sebelahnya 1. Maka
bentuknya menjadi cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Oke, sampai di sini paham? Bahannya? Paham ya? Sekarang cos kuadrat X-nya kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. Oke, jadi bentuknya 1 min sin X per 1 min sin kuadrat X. Jadi bentuk seperti ini. Oke, sini. Wes, sekarang bentuknya sudah sama-sama sin. Karena satunya sin biasa, satunya sin kuadrat, bisa kita faktorkan. Nah, cara pemfaktorannya kayak gini. Misalkan ini ada 1 min A kuadrat. Ada 1 min A kuadrat, bisa kita ubah menjadi apa? 1 min A kuadrat, kalau kita faktorkan jadinya gimana? 1 min A, 1 plus A. Oke, 1 min A dikali 1 plus A. Jadinya kan kayak gini. Nah, dengan cara yang sama, si sin kuadrat ini juga kita faktorkan. Berarti yang bawah ini menjadi 1 min sin A dikali 1 plus sin A. Punya gambaran? Ini 1 min sin X, 1 min sin X, oh ini X, ini 1 plus sin X. Jadinya kayak gini. Dasarnya dari ini. Kalau kalian punya 1 min A kuadrat, kita faktorkan jadi 1 min A, 1 plus A. Jadi kalau kita punya 1 min sin kuadrat X, bisa kita faktorkan menjadi 1 min sin X, 1 plus sin X. Oke, paham? Tanya orek, gak paham tanya oh. Kalau enggak bisa kita lanjut ke bawah. Sudah? Karena bentuknya sudah sama-sama ada yang sama, 1 min sin X, maka 1 min sin X dan 1 min sin X di sini kita bagi, hilang. Bentuknya tinggal 1 plus sin X. 1 per 1 plus sin X. Nah, kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, baru bisa kita substitusikan. X-nya kita masukkan di sini. Oke, dari penyederhanaannya dulu. Per langkah-langkah dari atas sampai ketemu ini, ada pertanyaannya? Ya, Bu. Enggak, Bu. Oke, sebentar. Kenapa? Oke. Oh, random. Oh, ya wis lah, terserah. Oke. Oke, dari atas ini sampai sini sudah selesai? Sudah paham cara penyederhanaannya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi di share screen-nya. Oke, nanti di filenya bisa kalian lihat di Google Classroom nanti. Di sini sudah ada yang saya terangkan tadi. Jadi ketika ada 1 min sin kuadrat X, bisa kita faktorkan menjadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Sudah ada bentuk yang sama, 1 min sin X kita bagi, sisanya tinggal 1 per 1 plus sin X. Nah, setelah bentuknya sederhana, kita substitusikan X sama dengan pi per 2 ke dalam sin X. Jadinya 1 per 1 plus sin 90 itu asalnya dari pi per 2, jadi sama dengan 1 per 1, sin 90 sama dengan 1 per 2, ini hasil akhirnya. Jadi menggunakan cara pemfaktoran, tanda-tandanya, kalau misal bentuknya berbeda, satunya sin, satunya cos, harus kita ubah. Kalau bentuknya sudah sama, tinggal disederhanakan. Setelah bentuknya sederhana, tinggal disubstitusikan. Oke. Paham langkah-langkahnya? Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan kah? Belum. Belum? Oke. Belum, Bu. Kalau belum, sekarang kita ke
menggunakan sifat-sifat untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifat yang dimaksud itu yang mana? Yang kemarin itu loh, tak bukakan lagi. Nah, nanti menggunakan sifat ini. Jadi ketika ada sin sama tan, misal sin X per X nanti hasilnya 1. Misal ada sin AX per BX nanti hasilnya A per B. Ini dasar-dasar yang akan kita gunakan. Penggunaannya lihatan di contoh nomor 3 yang C. Oke. Ada limit X mendekati 0 dari min 2 sin X dikali tan X per X kuadrat. Dengan substitusi langsung hasilnya 0 per 0. Bentuknya tak tentu. Kalau tak tentu berarti harus mencari cara yang lain. Oke. Lihatan. Ini bentuknya ada perkalian antara sin sama tan. Perkalian antara sin sama tan. Yang bawah ini ada X kuadrat. Nah, X kuadratnya kita ubah menjadi X dikali X. Terus kita bagi satu-satu. Jadi ini ada min 2, ada sin X per X, ada tan X per X. Oke, pembagian dari baris pertama ke baris kedua ini, ada yang bingung? Enggak? Oke. Enggak. Sekarang lanjut ke bawahnya. Kalau misal perkalian antar limit, berarti bisa kita bagi satu-satu, pakai sifat yang limit. Yang atas, saya bukakan di atas. Nah, di sifat yang ini, oke, kalau ada bentuk perkalian, lihatan sifat yang nomor 6, kalau ada bentuk perkalian, maka nilainya bisa kita cari satu-satu. Nah, dari sifat ini, kita gunakan untuk menyelesaikan yang nomor C. Nah, bentuknya sudah perkalian, yang ini membentuk sifat, yang ini membentuk sifat, kita kalikan, dicari nilai limitnya satu-satu, kemudian kita kalikan. Ada limit X mendekati 0 dari min 2, karena ini fungsi konstan, maka hasilnya tetap min 2. Kemudian sin X per X hasilnya 1, tan X per X hasilnya juga 1. Kemudian kita kalikan, min 2 kali 1 kali 1 hasilnya min 2. Gitu. Oke, jadi cara pertama tadi langsung disubstitusi, cara yang kedua disederhanakan dulu, dibuat bentuknya, cara yang nomor 3 kita partisi, dibagi satu-satu sampai ketemu sifat yang bisa kita gunakan, baru disederhanakan. Gini. Sudah tahu bedanya dan penggunaannya? Ada pertanyaan dari tiga contoh soal ini? Sudah ada gambaran? Belum. Belum, saya materinya tak kasih dulu downloadnya. Tak kasih kodenya, kalian bukaan di Google Classroom. Google Classroom. Kalian mau saya kasih PDF-nya? Oh iya, saya nggak bisa ngasih. Maaf, ini HP sama laptop saya lagi nggak sinkron, jadinya saya nggak bisa pakai WA web, nggak bisa ngirim. Jadi materi ini download ODW ya rek, saya tak kasihkan kodenya dulu. Ya Allah, remote-nya, masya Allah. Matematika peminatan kelas 12. Kode kelasnya MIPA 4. Ada XB 4 6 O 5H. Oke, sudah saya kirimkan kode Google Classroom-nya. Untuk materi hari ini bisa kalian download di situ. Itu sudah ada materi untuk limit dan contoh soalnya yang saya share tadi dari nomor contoh soal yang A, B, C. Nah, kalau kalian masih
bingung, sekarang dicoba kerjakan yang bawahnya ini. Ini sudah ada jawabannya. Coba kalian kerjakan dulu. Yang pertama pakai substitusi. Kalau substitusi hasilnya 0/0, dilihat bentuknya. Kalau bentuknya itu rancu, berarti pakai O yang faktorisasi. Misal ada cos, ada sin, ada tan, ada cos, pakai O faktorisasi. Tapi kalau bentuknya sin sama tan, cobaan menggunakan cara yang ketiga. Jadi dipartisi dulu satu-satu, mari ngono pakai sifat terus diselesaikan. Cobaan Rek, mohon maaf saya nggak bisa ngasih, ini keterbatasan alat yang saya punya, materinya. Ini sudah ada di Google Classroom. Contoh soal ini sudah ada sampai yang C ini di Google Classroom sudah ada. Terus contoh soal yang sampai nomor 6 ini juga udah ada. Jadi kalian move dulu ke Google Classroom-nya. Terus kalian coba download materinya. Terus coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 6. Itu sudah ada jawabannya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di sini. Ini kayaknya Zoom-nya nanti kalau enggak, ini percobaan ya. Kalau misal enggak mati berarti bisa sampai enggak ada limit waktunya. Jadi kalian coba kerjakan, tetap di sini juga enggak apa-apa. Mau keluar dulu nanti masuk lagi juga enggak apa-apa. Serah kalian, guys. Oke, sekarang silakan di Google Classroom di-download materinya. Terus coba dikerjakan 1 sampai nomor 6. Saya izin sebentar mau ambil spidol sama penghapus dulu ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Ya. Ayo diaktifkan suaranya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Ya nomor 1. Ya nomor 1 ada kesulitan. Enggak. Oke, sekarang ya nomor 2. Nomor 2 sulitnya di mana? Semua aja. Nomor 3, Bu. Nomor 3, Bu. Bulat Bu ya Allah. Bulat. Nomor 2 sudah ada sulit. Nomor 2 sudah. Sudah. Nomor 2 sudah, nggak ada yang sulit. Sekarang yang nomor 3. Tadi mana sih filenya? Oke. Nomor 3 ada cos X min sin 3X. Cos X min sin 3X per berapa itu? 1 min 1 min cos 2X. Oke. Ada sin, ada cos. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan jelas. Sin ada bentuk cos, berarti kita hanya bisa menyederhanakannya. Kita nggak bisa langsung kalau disubstitusi hasilnya 0/0 ya ini. Ya. Kalau pakai sifat bisa, berarti harus disederhanakan dulu. Cara menyederhanakannya adalah ini kira bentuknya cos min sin. Berarti pakai yang rumus cos min sin. Gak ada Ibu yang kos bensin. Cos min sin, gue mau aku salah nulis soal. Gak boleh menyatukan kan Bu kalau kos sama sin. Oh iya, harusnya cos sama cos. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cos sama cos. Aneh Bu. Makanya. Eling aku salah nulis. Jadinya gini. Jadinya pakainya yang cos min cos. Nanti dicoba lagi ya. Salah soal ini. Jadi filenya enggak salah dong. Nanti diralat ya. Ini jadinya cos min cos. Soalnya kemarin aku kerjakannya ada min 2 kok min 2. Iya benar. Jadi yang cos min cos diralat dulu ya nomor 3. Wes, nomor 3 nanti dicoba lagi. Sekarang yang nomor 4. Ada yang sudah 4? Atau nomor 3 diselesaikan sekarang? Oh ya, diselesaikan dulu. Ya, Bu, diselesaikan. Sekarang cos min cos. Cos min cos berarti min 2. Cos sin. Berarti cos sama sin ya? Min 2. Ya. Cos cuma. Min 2 sin sama sin Bu. Cos sin, sin. Oh iya, sin sama sin.
Berarti min 2 sin dijumlah dulu, berarti X tambah 3X per 2. Ini. Ya. Terus sebelahnya berarti sin Sin sama. X per 2. Jadinya gini. Ya. Berarti ini min 2. Sin langsung 4, 2. Berarti ini X. Ini sin 2X. min X ya. Langsung kita bagi 2. Ini. Ya. Yes. Nah. Sekarang gini. Kalau ada sin min X, itu kan sama dengan min sin X. Kalau Ya. ada min X sama dengan cos X. Yes. Sekarang kita pakai sifat yang bawah ini. Berarti min-nya kita kalikan dengan negatif di depan ini. Jadi min kalikan dengan min, hasilnya nanti plus. Berarti jadi 2 sin 2X dikalikan dengan Sin X. S. Itu yang atas. Sekarang yang bawah. Yang bawahnya itu ada 1 min cos 2X ya. Ya. Oke, bentuk yang atas itu sin, berarti cos 2X-nya kita pakai yang sin juga. Karena cos 2X itu kan ada 3 macam. Ya. 3 macam, kita pakai yang sifatnya yang diubah menjadi sin. Berarti jadinya cos 2X 1 min min 2 sin kuadrat. kuadrat X. Berarti ini yang bawah kita ubah menjadi, tak kelihatan korek. Ini tak hapus nggak apa-apa tak? Papannya terbatas di sini aja. Kalau tak pindah, laptopnya ya nggak bisa. Ini mungkin ada yang mau foto atau diapakan gitu. Terus ini tak hapus ya. Foto nggak bisa foto, HP ku nggak bisa buat foto. Oke, sudah. Berarti ini bisa dihapus. Bisa. Terus kita lanjutkan. Ada 2 sin 2X sin X. Sekarang yang bawahnya 1 min cos 2X jadi 1 min sin kuadrat X. Itu ya, jadi gitu atau gimana? Lupa aku. Iya. Iya. Nah, berarti jadi 2 sin 2X. Kalau ada ralat ngomong ya, saya salah ngitung. Ini berarti 1 min 1 wis habis. Min jadinya plus. Plus. Jadi ini tinggal sin Sin kuadrat. kuadrat X. Yes. Dari sini ke sini bisa? Bisa. Terus sekarang ke bawahnya ada 2 sin 2X kali sin X. Ini sin kuadrat X, berarti jadikan sin X dikali X kali sin X. Yes. Terus sin X per sin X jadinya habis. Habis. Ini sin 2X dibagi sin X berarti jadinya 2. Ini Iya, jadinya 2. 1. 4. mana hitungnya hasilnya 4 kah? Lupa 4. Ye. Sama yang di situ. Beda. Kok ketemu 2 kali 2. Itu loh Bu yang jawabannya 1 min sin kuadrat X itu bukannya 1 min 2 sin kuadrat X, Bu? 1 min 2 ya? 2X, Bu. Iya. Oh iya. Berarti tak rubah dari situ. 1 min 2. 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti ini tinggalnya 2 sin kuadrat X. Oh iya. Berarti 2 per 2 ini masih habis. Tinggal sin 2X kali sin X, bawahnya sin X dikali sin X. Berarti yang depan ini 2, yang belakang ini Belakang 1. ya ketemu. Jadinya itu.
Iya, salah soal, maaf ya. Salah. Sudah, sedang ditulis atau tadi sudah direkam sama Fatan kan? Kalau sudah ada rekamannya bisa kita lanjut ke nomor selanjutnya. Waktu kita tinggal 20 menit lagi soalnya. Mana kalau sudah ngomong, lanjut. Yang 456 ini langsung bahas atau kalian masih mau nyoba lagi? Bahas. Langsung aja, Bu. Dibahas. Langsung aja deh, wis. Yang ini sudah, yang nama ini kita hapus ya. Iya. Ya. Sekarang ke yang nomor 4. Nomor 4 itu ada tan 2x per 6x. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Oke, bentuknya kayak gini, langsung menggunakan sifat. Kalau ada tan gini, berarti kan hasilnya langsung angkanya 2 per 6. Oke, langsung ini 2 per 6, hasilnya 1 per 3. Jadi kalau ada sin sama tan, bisa langsung dilihat angkanya aja berapa. Kecuali kalau kos harus kita cari manual. Tapi ingat, ini harus X mendekati 0. Kalau bukan X mendekati 0, caranya beda lagi. Pakai O substitusi. Oke, yang ini sudah? Sudahkah? Sudah. Terus lanjut bawahnya ada 3x min sin 2x. Nah, ini yang agak panjang. 3x min sin 2x per Oke, dilihat bentuknya. Ini ada suatu koefisien, suatu suku aljabar, yang ini ada trigonometri. Ini juga sama. Kalau bentuknya seperti ini, kita nggak bisa menggunakan identitas, tidak bisa menggunakan rumus. Kenapa? Karena dia nggak sama bentuknya. Nah, cara yang tersisa, kalau kita masukkan hasilnya 0 per 0. Cara yang tersisa adalah tinggal menggunakan sifat. Tapi di sini bentuknya pengurangan. Kalau pengurangan nggak bisa langsung. Kalau perkalian bisa langsung. Bentuknya pengurangan, berarti harus kita ubah dulu. Cara mengubahnya, lihat sifatnya itu kan bentuknya kayak sin 2x per x atau sin ax per bx atau dibalik bx per sin 2x atau tan. Bentuknya kan seperti itu. Ya kita ubah aja. Jadi semuanya ini kita bagi dengan x agar menjadi bentuk sifat. Jadinya 3x dibagi x, ini
sin 2x kita bagi dengan x. Yang bawah ini 4x kita bagi dengan x. Terus yang di sini tan 3x kita bagi dengan x. Jadi pembagian atau penyederhanaan menggunakan suatu variabel atau suatu konstanta diperbolehkan jika semuanya diperlakukan sama. Jadi kalau satu dibagi x, semuanya harus dibagi x. Kalau misal tidak sama, artinya nanti berubah. Tapi kalau masih sama gini, semuanya dibagi x, hasilnya nanti maknanya tetap sama. Sekarang ke sini dulu. 3x dibagi x, kita dapat 3. Nah, yang belakang ini tetap sin 2x per x. Terus yang ini ketemu 4, yang ini tetap tan 3x per x. Sekarang menggunakan sifat. Kalau sifatnya limit, penjumlahan, pengurangan, perkalian, bisa kita partisi, kita bagi satu-satu. Jadi, ini bisa menjadi limit sendiri, x mendekati 0 dari 3. Ini juga bisa menjadi limit sin 2x per x, yang bawah juga sama. Tahu maksudnya kan? Kelihatan. Di mana Nggak sisa? kelihatan. Nggak kelihatan. Ini kelihatan? Sudah. Maksudnya kayak gini, tahu ya? Kalau misal ada pengurangan gini, untuk limit bisa kita partisi dikerjakan satu-satu. Jadi limit x mendekati 0 untuk 3 dikurangi limit x mendekati 0 untuk sin. Yang ini juga sama. Ini nanti limit x mendekati 0 untuk 4, ini limit x mendekati 0 untuk 3x per x. Gitu. Yang atas ini sudah ditulis? Kalau sudah, tak hapus ya buat nulis lagi. Ya, Bu. Oh, bisa gede. Oke, tak tulis mana ya? Tak tulis kecil-kecil, semoga kelihatan. Ini tadi ketemunya ada 3 min sin 2x per x, ini ada 4 min tan 3x per x. Terus satu-satu ada limit 3. Ini limit sin 2x per x. Ini per limit lagi 4. Ini limit lagi tan 3x per x. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Ya, Bu. Nah, kalau sudah sampai di sini, tak tulis di sebelah sini. Kalau sudah sampai di sini, baru limit x mendekati 0 dari 3, hasilnya 3. Terus yang sin ini nilainya kan berarti berapa? Pakai sifat kamu? 2. Berarti dikurangi 2. Terus per yang bawahnya ini berarti 4. Bawahnya ini 3. Nah, sampai di sini tinggal 3 min 2, 1. 4 min 3, 1. Sama dengan 1. 1. Hasilnya 1. Berarti Jadi kalau kan- ada bentuk yang seperti itu pakai cara yang kayak gitu ya Bu ya? Kira-kira. Iya. Jadi kalau misal menggunakan apa? Bentuknya kan berbeda, satunya variabel, satunya trigonometrik, kamu pakai ini. Jadi nanti bisa pakai sifat. Karena kalau menggunakan identitas nggak bisa, menggunakan sudut jumlah selisih juga nggak bisa. Berarti ya apa caranya kita manipulasi agar menjadi bentuk yang kita inginkan. Selama manipulasinya berlaku untuk semuanya, jadi kabeh podo-podo dibagi, hasilnya nanti pasti sama, nggak berpengaruh. Karena kita sederhanakan semuanya. Itu. Dari yang awal dulu, dilihat di sini, bentuknya kita bagi X, semuanya kita bagi X, ketemu nilai yang ini. Setelah ketemu hasil yang ini,
Terus kita bagi-bagi, depan ini limitkan sendiri, belakang limitkan sendiri, yang bawah juga sama. Ketemu hasil limitnya ini, terus dikurangi, baru ini hasilnya. Gimana, Rek? Bisa dimengerti? Sudah ditulis? Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 6. Tinggal sedikit lagi. Sudah? Aduh, Yunita rek akan. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 6. Kita geser ya. Nah, ke sini. Ke limit X mendekati 0 untuk tan X kuadrat min 9 per tan plus 3X. Oke, kalian punya gambaran ini mau diapakan? Difaktorkan. Diapakan? Berarti jadi berapa?
X min Min 3 sama X plus 3. sama plus 3. Plus 3 sama X min 3. Plus 3 sama X min 3. Oke, bawahnya berarti menjadi X plus X plus 3. Oke, bentuknya berupa perkalian. Berarti boleh ini karena bentuknya perkalian, ini kita bagi ke sini boleh. Berarti tinggal limit X mendekati 0, ini jadinya 1 dikali X min 3. Karena ini sudah kita buat hasilnya 1. Jadi tinggal ini kita masukkan nolnya, kurangi 3, jadinya min 3. Kenapa? Oh, mendekati min 3. Soalnya apa sih? Tak tutup, Rek. X-nya mendekati min 3. Gini, X mendekati min 3 gini. Ya. Jadi hasilnya min 6. Ini ya berarti min 3 hasilnya min 6. Nih. Sudah. Jadi selama kalau bentuknya perkalian bisa langsung disederhanakan. Tapi kalau bentuknya berupa pengurangan atau penjumlahan kudu diakali dhisik ya apa carane baru bisa menggunakan sifatnya. Nah, yang nomor 6 ini waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sebenarnya saya sudah menyiapkan soal di Google Classroom itu, cuma kok kayaknya waktunya nggak nutut. Kalian mau PR atau kita lanjutkan minggu depan? Di Google Classroom ada soal itu yang 6 soal. Iya, yang di Google Classroom itu saya sudah menyiapkan soal sebenarnya 5 kalau nggak 6 6 Bu. atau 6 ya. 6, tapi itu saya kasih limit sampai jam 3, soalnya saya pikir hari ini bisa selesai. Kalau memang mau PR, berarti limitnya saya ubah nanti. Minggu depan. Jadi soal-soalnya kan bisa lihat kan ya? Minggu depan. Ya udah, Ya, Bu. baca dulu, coba. Ya, Bu. Depan ya. Oke, ini masih ada waktu 5 menit. Saya masih banyak yang nggak tahu kalian dan model belajar kalian kayak gimana. Saya minta saran untuk pembelajaran ke depannya pengennya kayak gimana, atau ini kalau kalian nggak nyaman atau mau saran silakan, nanti saya pertimbangkan. Nanti WA ke saya aja. Terserah mau WA jam berapapun saya baca. Nanti nggak saya tanpa nama juga nggak masalah sih, nggak saya lihat nama kalian, tapi saya lihat saran kalian, mungkin nanti bermanfaat untuk pembelajarannya. Karena saya sendiri juga baru pertama ini minat kelas 3 dan juga baru pertama ketemu kalian. Jadi mungkin kita perlu banyak penyesuaian. Kalau kalian punya saran silahkan nanti WA saya. Itu ya. Untuk yang ini sudah sampai min 6 ini. Oke, untuk yang limit trigonometri itu sudah berhenti sampai di sini. Untuk yang selanjutnya itu tinggal limit X mendekati tak hingga. Jadi kalau yang mendekati suatu bilangan atau bentuk tentu selesai sampai 3 cara itu. Nah, yang 3 cara itu nanti kita masih kayak contoh soal, terus yang soal-soal yang saya bilang buat tugas itu yaudah wes buat latihan kalian aja. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas minggu depan. Untuk soalnya nanti tak buat yang lain aja. Ya nanti silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Atau kita bahas untuk Senin minggu depan juga nggak apa-apa. Kamu mau ini ya? Untuk Senin minggu depan saya kasih tugas ya. Tapi untuk Senin minggu depannya. Rencana kita untuk minggu depan aja. Jadi untuk rencana kita untuk minggu depan kita bahas lagi soal-soal yang itu, yang sebenarnya buat tugas itu, nanti kalian coba kerjakan, terus kita bahas untuk hari Senin. Nah, untuk waktu yang tersisa, nanti saya kasih tugas. Kelasnya masih sama, silakan dilihat di situ. Biasanya Senin pagi saya nambah materi atau ngasih tugasnya di situ. Tiap Senin pagi. Itu, ada pertanyaan lagi? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, cukup. Kalau cukup saya akhiri. Waktunya tinggal 2 menit. Kalian silakan istirahat dulu. Yang belum sarapan silakan sarapan.
Nanti siap-siap lagi setengah 10 di mata pelajaran Siap-siap, berikutnya. Bu. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.